Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari-hari anak-anak selalu berkualitas dan semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum memulai pelajaran, jangan lupa anak-anak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk materi kali ini yaitu tentang 4 mazhab ya. Dalam ajaran Islam terdapat beberapa mazhab yang bisa dianut oleh setiap umat muslim. Nah, apa sih mazhab itu? Mazhab adalah pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama. Dengan begitu, masing-masing mazhab yang ada pada agama Islam bisa berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena banyak sekali pendapat ulama. Nah, banyak sekali pandangan-pandangan dari ulama-ulama terdahulu. Hal ini tentu dapat disesuaikan oleh masing-masing umat muslim dengan pilihannya masing-masing, dengan pilihan mazhab yang dianutnya. Mazhab juga bisa diartikan sebagai salah satu bagian dari ilmu fikih yang perlu diketahui oleh setiap umat muslim. Nah, melalui mazhab ini umat muslim dapat memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam yang mencakup berbagai persoalan. Tentu saja mazhab atau pendapat imam mengenai hukum Islam ini digali dari sumber yang terpercaya, tidak lain adalah Al-Quran dan hadis. Dan diketahui di Indonesia ini berkembang 4 mazhab yang banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Di antaranya yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, serta mazhab Hambali ya. Ada 4 mazhab yang diikuti dianut oleh warga Nahdiyin, warga Nahdlatul Ulama. Masing-masing mazhab ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Begitu pula cara pandangnya dalam melihat berbagai hal yang ada di masyarakat. Di samping itu, setiap mazhab ini juga memiliki tujuan dan kegunaan masing-masing. Nah, begitu anak-anak. Jadi kita sebagai Nahdiyin mengikuti 4 mazhab yang sudah Ustadz sebutkan di atas tadi. Lalu seperti apa pengertian mazhab dan beberapa jenis mazhab yang ada dalam agama Islam? Sebelum mengetahui beberapa jenis mazhab dalam ajaran Islam, akan Ustadz jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian mazhab. Seperti yang sudah Ustadz sebutkan sebelumnya, mazhab yaitu sesuatu yang menjadi pendapat imam atau pendapat ulama terdahulu, atau pendapat dari ahli agama berkaitan dengan hukum-hukum yang ijtihad yang digali dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Jika dilihat dari bahasanya, mazhab terbagi menjadi 2 makna. Makna yang pertama yaitu al-mu'taqad, yang berarti diyakini, dan makna yang kedua yaitu al-thariqah, yang bernama jalan atau metode. Dari segi bahasa ini dapat dipahami bahwa mazhab adalah sesuatu yang diyakini atau berupa jalan untuk memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam. Jadi secara umum mazhab mencakup 2 hal, yaitu persoalan pokok dan persoalan cabang. Dalam hal ini setiap mazhab mempunyai pandangan yang beragam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama di masyarakat, baik hukum agama yang membahas persoalan pokok maupun persoalan yang cabang-cabang. Perhatikan penjelasan singkat tentang 4 mazhab berikut. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Sesuai dengan namanya,
Madzhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Madzhab ini dikenal sebagai madzhab ahli qiyas atau ahli akal karena hadis yang sampai ke Irak daerah sana hanya sedikit sekali. Sehingga Imam Abu Hanafi lebih banyak menggunakan akalnya atau lebih banyak menggunakan qiyas. Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang cerdas, ulama pengasih, fasih membaca Al-Quran dan ahli ibadah sholat tahajud. Pada zaman Bani Umayyah, beliau pernah diminta untuk menjadi hakim, namun ia menolak tawaran tersebut. Meskipun begitu, madzhab Hanafi ini dapat berkembang pesat karena menjadi madzhab pemerintah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi itu sedikit ringkasan dari penjelasan madzhab Hanafi. Untuk selanjutnya yaitu madzhab Maliki. Madzhab Maliki dicetuskan oleh Imam Maliki bin Anas al-Asbahi. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Maliki ini merupakan ahli hadis di Madinah, di mana tempat Rasulullah hidup dan menjadi tokoh penting di kota tersebut. Madzhab ini dikenal sebagai madzhab ahli hadis, yaitu hukum agama yang bersumber pada hadis-hadis. Dalam hal ini, Imam Maliki lebih mengutamakan segala hal tindakan dan perbuatan berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sebab menurutnya mustahil bagi penduduk Madinah jika berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasul yang telah pernah menjadi tokoh besar sampai saat ini di kota tersebut, baik di Madinah maupun di dunia. Madzhab ini lahir di Madinah dan berkembang hingga ke negara lain seperti negara Maroko dan negara-negara yang lain. Imam Maliki ini dikenal sangat hormat kepada Rasulullah dan menjadikannya junjungan dalam melakukan berbagai hal dan perbuatan di dunia. Bahkan salah satu sikap hormatnya ditunjukkan dengan tidak pernah menaiki unta di kota Madinah. Itu untuk menghormati bahwasanya di sekitar situ ada makam Rasul. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu madzhab Syafi'i. Sesuai dengan namanya, madzhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau lahir di Guza pada tahun 150 Hijriah dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Dalam hal ini Imam Syafi'i banyak belajar kepada Imam Malik yang telah dikenal sebagai mazhabul hadis. Kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang merupakan penganut mazhab qiyas atau akal. Di sini Imam Syafi'i berusaha menggabungkan mazhab hadis dan mazhab qiyas, yang inilah yang menjadi keutamaan mazhab Syafi'i dibandingkan mazhab yang lain. Jadi beliau ini punya keutamaan khusus. Dan yang terakhir yang keempat adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal As-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan beliau wafat tahun 248 Hijriah. Imam Hambal atau Imam Hambali ini merupakan murid dari Imam Syafi'i. Selama belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali melahirkan mazhab yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan afdal, bukan untuk menentukan hukum, yaitu tidak lain adalah hadis dhaif. Mazhab ini sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan singkat dari Ustadz, semoga bermanfaat. Ustadz akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.